Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 605, Pak Jeffrey yang ditangkap basah. Terbukti curang dan korupsi. Tantenya Rena yang menunjukkan buktinya. Sebuah rekaman videonya, yang berasal dari Kenshin, yang menyamar menjadi sopir. Hal itu membuat Pak Yosen, yang juga orang kaya, orang nomor 2 setelah bos besar mereka, menjadi murka dan marah, karena pemuda itu mencuri data yang penting. Pak Yosen pun berkata, "Oh tenang Pak Jeffrey, kami tidak akan tinggal diam. Pak Jeffrey tak akan ditangkap polisi. Pak Jeffrey tak akan masuk penjara. Bukti di sini tak bisa memenjarakan orang, kecuali pengadilan yang memutuskan. Jadi Pak Jeffrey tenang saja." Pak Yosen pun menelpon oknum polisi, yang berpangkat tinggi. Setelah itu Pak Yosen bilang, pada polisi yang bersama Rena dan tantenya. Pak Yosen itu bicara, "Oh ya Pak polisi dapat salam dari Pak Karta. Katanya harap membaca pesannya." Dan polisi itu segera membuka handphonenya. Seketika itu juga, berubah langsung wajahnya, hingga dirinya memutuskan tak jadi membawa Pak Jeffrey untuk diperiksa, karena yang mengirim pesan itu berpangkat tinggi. Tantenya Rena pun sampai berkata, "Oh jadi Anda memakai tangan polisi yang punya jabatan. Baiklah saya akan laporkan ke pihak yang lebih tinggi pula. Kalau Pak Jeffrey tak bisa dibawa ke polisi hari ini, besok saya pastikan masuk penjara." Tantenya Rena sangat marah. Hingga Pak Yosen menjawabnya, "Oh ya Ibu kalau mengenai kerugian dari perusahaan ini, biar kami yang menanggungnya. Uang itu semua akan diganti. Dan Pak Jeffrey tak masalah dipecat kerja. Karena Pak Jeffrey sudah punya perusahaan sendiri. Daripada di perusahaan kecil begini, lebih baik bergabung bersama perusahaan bos besar kami. Kalau Ibu ini berminat bergabung juga, saya akan menerima dengan senang hati. Kebetulan kita lagi ada proyek super megah." Pak Yosen pun menunjuk gambar di layar, yang masih menyala di situ. Pak Yosen mau memamerkan proyek itu. Tantenya Rena langsung menolaknya. Tantenya Rena pun berkata, "Oh itu proyek yang terlarang. Jangan kira saya tidak tahu pembangunan itu bermasalah. Ternyata Anda semua yang merampas tanah warga di sana. Dan ingat saja, pembangunan itu tak akan berjalan, karena warga banyak yang menolaknya." Pak Yosen pun menjawabnya, "Oh mengenai masalah itu sudah kami atasi. Semua itu bisa diatur." Pak Yosen pun tertawa, kemudian melanjutkan bicaranya, "Oh ya kalau Ibu berminat bergabung, Ibu silahkan datang saja. Kami akan menerima investasinya, mumpung masih ada kesempatan. Karena pembangunan akan tetap berjalan. Tak ada seorang pun yang bisa menghentikan. Dan untuk pemuda yang jadi mata-mata kemarin, yang sudah mencuri data penting kami pun tak akan tinggal diam. Kita akan buat pelajaran untuk pemuda itu. Orang suruhan saja sampai mencuri data bos besar kami. Hal itu tak bisa dimaafkan." Waduh Kenshin diancam menjadi targetnya Pak Yosen, serta semua rekan-rekannya. Termasuk pula Pak Jeffrey dan Jenna, yang sangat dendam sekali pada Kenshin. Dikira kucing yang dikejar, malah singa yang menerkam. Orang-orang itu belum tahu siapa Kenshin, yang anaknya bos besar pula. Bukan hanya terkaget nantinya, mereka pun akan menyesal berurusan dengan Kenshin. Sedang Pak Jeffrey tak jadi ditangkap hari itu, karena dibantu mitra bisnisnya, orang-orang kaya pula. Terlebih punya kenalan polisi berpangkat tinggi. Tantenya Rena pun masih belum tenang. Sebelum pulang beliau memutuskan, "Oh ya Rena, kamu pimpin perusahaan ini sementara. Tante tahu kamu sedang sibuk mengurusi perusahaanmu sendiri. Tapi kamu pegang saja ini Rena, biar perusahaan tetap berjalan." Pak Jeffrey pun dipecat tidak hormat. Tapi Pak Jeffrey tak menyesal, karena sudah punya perusahaan sendiri. Mitra kerjanya pun semua malah tertawa, seolah meledek tantenya Rena, yang tak membawa hasilnya. Hendak marah malah dipermalukan. Si Rena pun kemudian bilang, "Sudah tante nggak mengapa, lagian mereka nanti
yang akan mencari Mas Kenshin. Jadi biarkan saja Tante, paling-paling proyek itu akan menjadi hancur. Si Rena tersenyum, tantenya menjadi bingung. Kenapa Rena malah suka? Temannya akan mendapat masalah. Pak Yosen pun sampai berkata, "Oh ya Mbak ini cantik-cantik." Tapi bicaranya tak pakai berpikir. Memang siapa yang bisa menghentikan mega proyek kami? Yang bisa menghancurkan rencana besar itu? Apa pemuda yang jadi sopir itu? Yang diperintah oleh tantenya ini? Masa orang suruhan bisa begitu? Yang ada dia akan menyesal. Saya pastikan mendapat pelajaran. Paling kecilnya saya jebloskan ke penjara. Biar pemuda itu tahu rasanya berurusan dengan siapa. Pak Yosen tertawa. Pak Jeffrey dan Jenna pun sama. Mereka merasa yakin akan ucapan Pak Yosen. Dan Rena pun menjawabnya. Ya sudah kalau tidak percaya. Tunggu saja nantinya. Saya hanya memberi peringatan. Kalau mau berniat mencari Mas Kenshin. Atau mau melaporkan ke polisi. Silahkan saja dilakukan. Tapi resikonya ditanggung sendiri. Si Rena dengan yakin berkata begitu. Dan Rena bilang ke tantenya, "Ayo tante kita pulang. Urusan di sini nanti saja dibicarakan." Si Rena dan tantenya pun keluar. Bersama sejumlah orang mengikuti. Mereka yang di dalam pun bersorak. Mereka malah tertawa. Menertawakan Rena, yang berkata tentang seorang pemuda yang bisa menghancurkan proyeknya. Jenna pun bicara dalam hatinya. Paling-paling dia itu sandiwara. Hanya menggertak saja. Sama seperti wanita yang di dealer mobil kemarin. Ternyata mereka sudah kenal. Mereka sudah berteman. Gua kira laki-laki itu siapa? Ternyata hanya orang suruhan saja. Atau cewek ini pacarnya. Jenna pun langsung tersadar. Dalam hatinya menyela. Tunggu. Tapi dia ini wanita yang cantik. Keponakan dari bos papanya. Masa iya mantan sopirnya itu pacarnya? Masa orang suruhan jadi kekasihnya? Kan cewek itu punya perusahaan. Apa mau juga berhubungan dengan cowok biasa? Jenna pun merasa aneh, karena sopir yang menyamar itu dipanggil Mas Kenshin. Sebuah penghormatan. Apa benar dia cowoknya? Jenna jadi bingung lagi. Bertanya-tanya kembali. Hatinya dibawa ke sana kemari. Dan Jenna yang bimbang, langsung menelpon Sandria. Sandria pun mengangkatnya. Sandria langsung menyapa, "Halo Jenna, ada apa nih telepon?" Jenna pun menjawabnya, "Oh ini Sandria, ternyata cowok mantan sopirku. Dia itu seorang mata-mata, orang suruhan bos papaku. Dan dia yang melaporkan papaku. Papaku dikata korupsi. Papaku dikata berkhianat, dan papaku hendak dibawa polisi. Untungnya ada teman-teman papa, yang orang kaya semua, yang membela papaku. Jadinya papa selamat. Kurang ajar benar cowok bernama Kenshin itu. Oh ya Sandria, dia itu tak punya kedudukan tinggi. Tak punya jabatan apapun. Tapi hanya orang suruhan saja. Cewek yang kemarin di tempat dealer itu. Cewek itu hanya berbohong. Mereka sandiwara, untuk menggertak kita. Dan tadi pun sama, ada cewek lain pula, yang berkata hal begitu. Bahkan lebih aneh bicaranya, menakut-nakuti temannya papa. Dikira gua percaya apa? Sandria pun menjawabnya, "Oh ternyata Jenna. Laki-laki itu hanya pemuda biasa. Berarti kurang ajar sekali ya Jenna. Sampai menyamar kerja jadi sopirmu." Jenna menyahutnya, "Iya Sandria, aku akan laporkan dia nanti ke polisi. Karena sudah berbuat menipu. Aku kira pekerja sopir, ternyata dia punya tujuan lain." Di saat itu Pak Yosen pun sama. Memerintahkan pada orang-orang di dekatnya, agar secepatnya membuat perhitungan pada pemuda yang menyamar itu. Mereka pun mengiyakan, dan mulai mencari akan keberadaan Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya